Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Ahad untuk mengkaji tauhid, pembahasan tauhid menggunakan kitab tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid karya Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad Ibnu Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita baru memasuki bab qaulillahi ta'ala innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Suaranya jelas? Jelas ya, soalnya. Bab firman Allah Ta'ala, sesungguhnya mereka itu adalah setan yang menakut-nakuti kalian dengan wali-walinya, dengan wali-wali setan. Mereka itu adalah setan yang menakut-nakuti kalian dengan wali-walinya. Maka jangan takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku jika kalian memang beriman. Jadi babnya tentang firman Allah Ta'ala, sesungguhnya mereka itu setan yang menakut-nakuti kalian dengan wali-walinya. Maka jangan takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku jika kalian beriman. Artinya bab ini menyinggung tentang masalah apa? Takut. Kalau bab sebelumnya tentang cinta. Cinta, takut, dan harap. Satu rangkaian sebenarnya. Ya, ini masalah takut. Artinya apa? Kenapa Syekh menyebutkan masalah takut? Karena takut ini adalah ibadah. Karena ada di antara sebagian takut yang nilainya ibadah. Ada takut yang sifatnya manusiawi, tabiat, dan ada yang sifatnya ibadah. Kalau manusiawi, sifatnya manusiawi seperti takut kepada harimau, takut kepada pencuri, misalnya takut kepada penjahat, takut kepada api besar. Ini takut manusiawi. Ini nggak jadi pembahasan kita sekarang ini. Yang jadi pembahasan kita adalah takut ibadah. Inilah alasan kenapa penulis memasukkan masalah takut ke dalam kitab tauhid. Karena ada takut ibadah yang dibenarkan, itu tauhid, dan ada takut ibadah yang tidak dibenarkan, itu takut syirik. Ya, jadi gitu ya. Makanya penulis masukkan ini ke dalam kitab tauhid. Karena ada takut yang nilainya ibadah. Artinya apa? Ibadah ini kan ditujukan kepada siapa seharusnya? Allah. Tapi anehnya ada sebagian orang mengarahkan takut jenis ini kepada selain Allah, kepada para nabi, kepada malaikat, kepada kubur, penghuni kubur, dan semacamnya. Nah, itu namanya takut syirik. Takut seperti inilah yang terlarang. Karena itu penulis menyebutkan masalah takut, tujuannya itu supaya tahu ada takut yang diperbolehkan, dianjurkan, bahkan diwajibkan. Itu takut kepada Allah, takut ibadah, dan ada takut yang terlarang dan diharamkan, itu takut pada selain Allah dalam masalah ibadah. Kalau takut manusiawi nggak kita bahas. Nah, ini maksud penulis menyebutkan bab ini. Babnya firman Allah Ta'ala, sesungguhnya mereka itu setan, menakut-nakuti kalian dengan wali-walinya. Wali-wali apa? Setan. Artinya mereka itu menakut-nakuti kalian lewat wali-walinya. Setan-setan itu, sesungguhnya setan itu menakut-nakuti kalian lewat wali-wali setan. Siapa wali-wali setan? Orang musyrik, orang kafir, orang pelaku maksiat, bukan setan. Ya. Jadi, sedangkan wali Allah katakan surat Yunus, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada ketakutan terhadap mereka dan tidak pula mereka akan bersedih.
alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Iman dan takwa. Inilah wali Allah. Allah katakan wali Allah itu tidak akan sedih, tidak akan merasa khawatir. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi wali Allah adalah orang iman yang bertakwa. Siapa yang bertakwa, beriman dan bertakwa, maka dia wali Allah, walaupun tidak bisa terbang, walaupun tidak bisa jalan di atas air. Ya. Karena kalau sebagian orang anggap wali Allah itu yang bisa terbang katanya, bisa jalan di atas air, bisa kebal kalau ditusuk benda tajam. Nih lihat nih, ada sebagian orang memamerkan, lihat nih pakai golok, lihat nggak luka kan? Sebagian orang, oh itu wali Allah. Buktinya apa? Lihat tuh, dia tidak luka disayat oleh benda tajam, tidak terluka ditusuk oleh benda tajam. Benar wali Allah itu. Ya, kita lihat, kan kita nggak bisa langsung wali setan belum itu juga. Lihat wali Allah tadi siapa itu? Beriman dan bertakwa. Kita lihat orang seperti ini beriman dan bertakwa enggak? Nah, kalau emang beriman bertakwa, dia wali Allah. Tapi kalau tidak beriman dan bertakwa, sering melakukan syirik, melakukan bid'ah, jarang sholat, wali Allah. Bukan wali Allah walaupun kebal itu. Terus tadi itu gimana? Dia nampakkan di sini. Dia sepertinya rajin sholat, kemana-mana pakai sorban katanya. Wali Allah. Kalau memang wali Allah, untuk apa menampakkan kehebatannya? Nggak ada. Justru kalau ada orang yang menganggap saya ini wali Allah, berarti sebenarnya dia bukan wali Allah. Karena seorang wali Allah tidak akan menganggap dirinya suci, soleh. Enggak. Kalau ada orang lihat, saya ini wali Allah. Lihat buktinya. Nah, ini justru bukti ini menunjukkan dia bukan wali Allah. Karena Allah katakan dalam surat An-Najm, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan kalian mentazkiyah diri kalian. Mentazkiyah artinya menganggap diri kalian baik, suci, bersih. Nggak boleh. Maka kalau ada orang makan, saya ini soleh nih, saya ini wali Allah. Nah, ini ketahuan ini bukan orang soleh. Orang soleh nggak mungkin ngaku soleh, iya nggak? Betul nggak? Iya, nggak ada orang soleh ngaku. Rata-rata coba kalau kita lihat biografi para ulama dari kalangan sahabat, tabiin dan tabiin, mereka semua terkenal soleh, tapi mereka sendiri menganggap diri mereka tidak soleh. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Siapa Umar bin Khattab? Sahabat Nabi. Yang apa keistimewaan Umar bin Khattab? Hah? Mantunya Nabi. Hah? Kenapa? Setan takut pada Umar bin Khattab. Ya, apa lagi? Apa Budi? Apa keistimewaan Umar bin Khattab? Gak ada, cuma ditakuti setan itu aja. Hah? Iya, seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Dia termasuk 10 sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Artinya ketika masih hidup sudah ada wahyu yang menerangkan ini orang akan menempati surga. Nah, pertanyaannya kalau orang sudah dipastikan masuk surga, apakah dia orang munafik? Munafik? Enggak kan? Tapi Umar bin Khattab merasa dirinya munafik. Makanya ketika suatu hari Umar bin Khattab sedang ingin menyolatkan jenazah seorang, Umar bin Khattab kan nggak tahu perkara gaib kan? Tahu tidak Umar bin Khattab hati seseorang? Nggak tahu kan? Umar bin Khattab menganggap ini muslim, dia mau menyolatkan, tiba-tiba dipegang ini sama Hudzaifah bin Al-Yaman. Jangan sholatkan dia. Kenapa? Dia seorang munafik. Tahu dari mana? Aku mendengar dari Rasulullah. Artinya Rasulullah ngabarkan berita rahasia tentang nama-nama orang munafik kepada Hudzaifah, khusus kepada Hudzaifah. Makanya dia punya gelar Shahibus Sir. Sahabat yang tahu rahasia tentang itu orang munafik. Nah, Umar bin Khattab tahu tidak? Nggak tahu karena Rasulullah cuma memberitahu Hudzaifah. Makanya ketika mau menyolatkan, Umar bin Khattab menganggap dia muslim. Menyolatkan langsung dipegang oleh Hudzaifah, jangan. Dia seorang munafik. Nah, setelah tahu begitu,
Umar bin Khattab bertanya kepada Hudzaifah, aku mohon kepadamu dengan nama Allah. Coba sebutkan, apakah Rasulullah menyebut namaku? Menyebut namaku sebagai munafik? Yang nanya siapa? Umar. Umar nanya ke Hudzaifah. Kan Hudzaifah tahu nama-nama orang munafik. Ini wahyu dari Allah kan? Tahu namanya fulan-fulan. Umar bin Khattab nanya kepada Hudzaifah, aku memohon kepadamu dengan nama Allah. Kalau orang sudah memohon dengan nama Allah nggak boleh tolak. Apakah Rasulullah menyebut namaku? Artinya menyebut bahwa aku ini munafik. Maka apa jawaban Hudzaifah? Tidak, dan aku tidak akan lagi menyebutkan setelah aku menyebutkan ini kepadamu. Artinya cukup sekarang aja saya bocorkan nih bahwa engkau bukan munafik. Adapun yang lainnya saya nggak menyebutkan. Lihat, Umar bin Khattab orang yang soleh nggak? Munafik bukan? Tapi dia merasa dirinya nggak soleh. Sampai dia merasa khawatir dia termasuk munafik. Nah inilah orang soleh. Orang soleh nggak pernah ngaku soleh. Kalau ada orang ngaku soleh, berarti ini orang nggak soleh.